Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, al-halimil karimis sattar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sahadatan tunjina min jami' a'malil kuffar. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Ibu-ibu yang di belakang belum selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد. Coba yang tadi tuh. Sa'altuka ya Ghaffar afwa wa taubata wa bil kahri ya qahhar husman tahayyala. Semuanya. Sa'altuka ya Ghaffar wa taubata wa bil kahri ya qahhar hutman tahayyala. Coba Ibu. Sa'altuka ya Ghaffar afwa wa taubata wa bil kahri qahhar hutman tahayyala. Sebentar, saya sendiri. Sa'altuka ya Ghaffar afwa wa taubata wa bil qahri ya qahhar hutman tahayyala. Ya Bu ya? Baik yang saya hormati tentu Ustadz Pak Kiai Haji Slamet Arianto ya, yang sudah mengundang saya. Kemudian lagi yang saya hormati semua keluarga Mbah Karto Sentono. Kemudian lagi Pak Catur Siswadi tadi yang sambutan. Pak Haji, mana Pak Haji? Mana beliau? Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih MC, terima kasih Bunda sekalian. Saya tidak berpanjang kalam. Kali ini kita akan berbicara tentu yang berkenaan dengan Syawal. Suatu hari Nabi Muhammad SAW beliau naik mimbar. Di saat beliau naik mimbar itu tiba-tiba beliau mengucapkan amin 3 kali. Di bulan Syawal. Beliau mengucapkan amin 3 kali. Amin. Amin. Diam sejenak lalu mengucapkan amin lagi. Lalu tentu sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sami'na kataqul amin salasa marrah." Kami mendengar Anda berucap amin 3 kali ya Rasulullah. Amin, amin. Ada apa garangan? Bu, ceramahnya di sini Bu. Biarkan aja yang lewat. Jadi, amin 3 kali. Amin, amin 3 kali. Sahabat tentu heran. Ada apa garangan? Rasulullah diam sejenak lalu mengucapkan amin. Diam sejenak, ucapkan amin. Diam lagi sejenak, ucapkan amin. Rasulullah mengatakan, baru aja turun malaikat Jibril. Jibril mengatakan, aku mau berdoa ya Rasul. Dan Anda mengaminkan. Makanya kata para ulama, doa ini doa yang tidak tertolak. Doa ini, ada apa ini? Mati lampu. Tersenggol atau mati lampu? Oh, jangan disenggol-senggol Pak. Ini baru permulaan ini. Ya. Ya. Sampai mana tadi? Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Sahabat dulu bertanya kan? Apa jawaban Rasulullah? Tadi ada malaikat Jibril datang kepada saya. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aminkan doa saya. Saya ingin membaca doa, Anda mengaminkan. Kata para ulama apa tadi? Doa ini tidak mungkin ditolak. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan. Dengar baik-baik. Adik dengar baik-baik. Apa amin itu? Ini yang pertama.
Ya Allah, jangan diterima amal ibadahnya, sholatnya mas, sholatnya, apalagi zakatnya, puasanya. Anak yang selama di bulan Ramadan, baik dia itikaf kah, sedekah kah di bulan Ramadan, jangan diterima sebelum dia minta maaf kepada orang tuanya. Malaikat Jibril berdoa, Rasulullah mengatakan, amin. Jangan diterima amal ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia minta maaf, minta ridho kepada ayah dan ibunya. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ibadah puasanya kah, zakatnya kah, apakah yang dia lakukan selama bulan Ramadan, jangan diterima sebelum dia minta maaf kepada kedua orang tuanya. Oh iyalah katanya. Kok bisa nyangkut di sini? Iyalah. Iya mas, tidak saya sampaikan kalau salah mas. Apalagi ada Pak Kiai di sini kan. Bu, minta maaf ya Bu ya. Yang belum minta maaf, adik yang belum minta maaf sama ayah, sama ibu, datangi cium tangan, minta maaf, minta maaf Bu atas kesalahan-kesalahan saya, kehilapan-kehilapan saya. Minta maaf kepada kedua orang tua. Apalagi ini banyak ibu-ibunya nih, ya Allah, kalau kita bicara tentang ibu. Jangan kita durhaka bunda. Ibu, kita ini kan ibu, tahu bagaimana menjadi seorang ibu. Mulai dari mengandung 9 bulan, bayangkan 3 kilo. Kurang lebih 3 kilo itu Pak. Kan yang dibawa itu kan. Anak kan ada yang sampai 3 kilo, atau ada yang 2 kilo kan. Begitu beratnya tuh Pak. Jadi kalau kita mau ngerasa bagaimana beratnya mengandung itu, coba cari buah kelapa yang 3 kilo itu. Gantung di perut, bawa kemana-mana. Selamat 9 bulan itu. Begitu deh penderitaannya orang yang mengandung itu. Alhamdulillah saya belum pernah mengandung. Berat orang mengandung. Belum lagi ngidam mas. Ya Allah, ngidam Bu, ngidam. Wis. Biasanya habis ini kopi ini. Wis. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ini sampai jam berapa ceramahnya nih? Hah? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Sampai sanggup mas sampai subuh. Nah, saya tidak sanggup, sampai terusin ya. Sampai subuh sampai. Tapi Pak Kiai Slamet Rianto begini. Kata guru saya, Robi, nanti nak kalau kamu jadi penceramah, jadi dai atau jadi mubalik yang menyampaikan agama, kalau kamu ceramah, kalau kamu pidato, nak jangan lihat jam. Itu sebenarnya pesan Kiai saya seperti itu. Kamu boleh ceramah 1 jam, kamu boleh ceramah 2 jam, 10 menit, 20 menit kamu ceramah boleh, kata guru saya. Boleh. 3 jam kamu ceramah boleh. Tapi ingat nak, kalau kamu ceramah jangan lihat jam, tapi lihat jemaahnya. Kalau jemaahnya sudah berubah duduknya 3 kali, berhenti kamu ceramah. Nah, saya lihat Pak Kiai Slamet Arianto ini sudah 2 kali berubah duduknya. Begitu beliau 3 kali berubah, langsung saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak. Itu goyan aja, saya lihat jam. Baik. Jangan. Apalagi waktu ngidam, Bu ya. Sakit kan ngidam itu. Iya kan orang ngidam kan macam-macam. Ada yang orang ngidam itu kan tidak semua enak dimakan. Bahkan keinginannya macam-macam. Iya, kadang-kadang ngidam itu. Kadang-kadang pengen makan kepala burung, pengen makan kepala ikan, pengen makan kepala kambing. Kan orang ngidam kan? Untung nggak pengen makan kepala bapaknya. Iya, belum lagi Bu, ya Allah orang ngidam, Pak ngidam, Allahu Akbar. Lihat yang botak, wah. Lihat yang gondrong, wah. Lihat yang tinggi, wah. Lihat yang pendek, ya itu ya. Jadi serba salah orang ngidam. Duduk salah, ya Bu ya. Susah, gitu kita mau durhaka dengan ibu, jangan. Duduk salah, berdiri salah, mereng salah, betul. Tengkurap takut meletus. Jangan kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Apalagi banyak lagi itu mengidam. Belum lagi melahirkan. Tertumpah darahnya melahirkan kita, bercucuran keringatnya, berlinang air matanya. Pantas
Kalau mesti kita minta maaf kepada kedua orang tua, mesti kita minta maaf kepada ayah, kepada ibu khususnya. Bu, waktu melahirkannya, ya Allah, tertumpah darah, bercucuran keringat, berlinang air mata di antara hidup dan mati. Tapi begitu kita lahir senang, ibu. Iya, begitu kita lahir, nggak ada ibu yang marah-marah habis kita lahirkan. Begitu melahirkan anaknya, gara-gara kamu sialan, hampir mati saya. Nggak ada. Malah dia mengucapkan, alhamdulillah nak, kau lahir dengan selamat. Padahal dia mau meninggal. Gitu kita mau durhaka dengan ibu? Jangan. Apalagi waktu menyusui. Ya Allah, menyusui, kadang-kadang digigit itunya. Nggak ada dia marah. Nak, jangan digigit. Nggak ada. Dia lus-lus anaknya. Nak, jangan, nak, sakit mama, nak, sakit. Tuh. Bangun lagi di keheningan malam gara-gara tangisan anaknya. Sering kan ibu terbangun di keheningan malam gara-gara tangisan anaknya. Saya ingin menyampaikan satu cerita untuk renungan kita. Nabi Allah Musa pernah bertanya, "Ya Rob, siapakah temanku di surga nanti?" Musa digeral karamullah. Ada riwayat mengatakan melalui malaikat Jibril. Ada riwayat mengatakan Musa langsung berdialog dengan Allah. Siapakah temanku di surga nanti? Maka Allah mengatakan, Musa, jika kau ingin tahu siapa temanmu di surga nanti, kau datang di pasar. Pasar ini, pemudanya, ini ciri-cirinya begini, dia penjual daging di situ. Akhirnya Nabi Musa mencari anak itu, mencari anak muda tadi, penjual daging tadi, yang katanya dia adalah teman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mau tahu apa amalan anak ini. Maka Nabi Musa mencari orang itu dan ketemu dengan ciri-ciri namanya ini dan berjual daging di sini. Ketemu. Nabi Musa mengamati pemuda tadi dari jauh, penjual daging tadi. Dia jual daging kepada orang. Nabi Musa amati dari pagi sampai sore, tidak ada yang istimewa dengan anak ini. Biasa saja. Amalannya biasa-biasa saja. Dan dia sama dengan manusia biasa yang lain. Nabi Musa heran, tambah heran. Kenapa orang ini bisa menjadi temanku di surga nanti? Sekedudukan denganku di surga nanti. Ada apa? Amalannya biasa-biasa saja. Dia sama seperti penjual daging pada umumnya. Akhirnya sore itu, dari pagi Nabi Musa memperhatikan anak muda ini tidak dapat keistimewaannya. Nabi Musa datangi dia. Wahai anak muda, aku ingin bertamu ke rumahmu. Dia tidak tahu kalau ini Nabi Musa. Oh boleh. Anak muda ini menerima. Karena anak muda ini mengira dia seorang musafir. Ayo boleh, kau nginap di rumahku, kau bertamu di rumahku, boleh. Akhirnya Nabi Musa ikut anak muda tadi ke rumahnya. Ternyata ibu perhatikan, di rumah anak muda tadi ada nenek-nenek tua. Lumpuh, sakit-sakitan. Nenek-nenek tua. Anak muda ini lalu mencuci muka nenek-nenek tua tadi. Habis itu dia memijiti nenek-nenek tua tadi, dia pijiti kakinya. Dia ganti pakaiannya. Habis itu anak muda tadi apa yang dilakukan? Dia memasak buat nenek-nenek tadi. Dia memasak. Setelah itu masak, Nabi Musa memperhatikan semua itu. Lalu dia katakan, "Ma, ini makanan sudah masak, Ma. Daging sudah saya haluskan, Ma. Makan, Ma." "Aduh nak," kata nenek-nenek tua tadi, "Mama tidak mau makan. Mama dulu ada selera makan." "Tidak, Mak, makan, Mak. Kalau Mama tidak makan, aku tak makan, Mak. Kalau Mama tidak makan, aku tidak makan. Ayo, Mak, makan." Akhirnya disuapi nenek-nenek tadi. Nabi Musa menangis melihat lakon itu. Nabi Musa meneteskan air mata. Melihat luar biasanya, terharu. Betapa luar biasanya anak muda ini. Lalu anak muda itu menyuapi nenek-nenek tadi. Disuapinya nenek-nenek tadi. Makanlah nenek-nenek tadi. Lalu nenek tadi mengatakan, "Nak, kenapa kau tidak menikah, Nak? Kenapa kau tidak menikah? Kau sudah menjadi pemuda, Nak." Lalu anak muda tadi mengatakan, "Ma, aku tidak akan menikah, Ma. Kalau Mama masih hidup, aku tidak akan menikah. Aku takut, Mak, cintaku terbagi, Mak. Aku takut cintaku terbagi dengan istriku, Nak. Mak, aku takut, Mak, aku tidak bisa merawat Mama sepenuh jiwa. Aku takut hari-hariku terbagi, Mak.
dengan dengan bilangan air mata nenek-nenek tadi yang merupakan adalah ibu dari pemuda tadi, lalu menadahkan tangan dengan linangan air mata. Ya Allah, andai kata aku tidak melahirkan anak seperti ini, bagaimana jadinya ketika aku masa tua aku seperti ini? Ya Allah, andai kata aku tidak melahirkan anak seperti ini, sedangkan kondisiku tua, lumpuh, sakit-sakitan. Andai kata aku tidak melahirkan anak seperti ini, bagaimana jadinya aku ketika tua seperti ini? Lalu ditadahkannya tangan dengan berdoa, Allahumma ja'al ibni haza zalis Musa fil jannah. Allahumma ja'al ibni haza zalis Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini sederajat dengan Nabi Allah Musa di akhirat kelak. Masukkanlah anakku ini dalam surga bersama-sama sekedudukan dengan Nabi Allah Musa di akhirat kelak. Paham Nabi Musa, ternyata itu amalan anak itu. Lalu Nabi Allah Musa mengatakan, wahai pemuda, berbahagialah engkau karena baktimu kepada orang tuamu, karena baktimu kepada ibumu. Aku temanmu di surga nanti. Aku adalah Musa, Nabi bagi Bani Israel. Dipeluknya pemuda tadi. Ibu, kita tahu ibu, kalau ada ibu kita sudah sakit-sakitan, minta maaf. Bu, Umin Sawal ini saya minta maaf, Bu sering nyakitin ibu. Bu, mohon maaf Bu, saya sering berkata kasar dengan ibu. Bu, mohon maaf Bu, bahkan saya pernah membentak ibu. Ini dulu terang ibu. Nenek kita, kakek kita yang pertama membuka hutan ini, berjuang mati-matian. Orang tua kita cuma menikmat hasil. Mau kita durhaka kepada mereka? Jangan sampai begitu terpasang bendera innalillah wa inna ilaihi rajiun, orang berbondong-bondong, kursi sudah disusun di situ, baru kita datang, baru kita minta maaf kepada kedua orang tua. Jangan, sedangkan beliau sudah terkujur kaku. Banyak orang ziarah, banyak orang takziah. Ibu sudah terkujur kaku, baru kita minta maaf. Bu, maaf Bu, Bu bangun Bu, bangun. Tidak akan lagi beliau bisa mendengar, mumpung beliau masih hidup. Barangkali ada yang di Jawa sana, kita tidak pulang, telepon keduanya, bahagiakan hati keduanya. Itu ibu. Lain lagi ayah. Saya mesti menyinggung ayah, karena orang sering menyampaikan tausiah, kadang-kadang ayah tidak disinggung. Ayah pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang. Adik, kamu bisa sekolah, kamu bisa kuliah. Ayah yang carikan nafkah, ayah yang pertaruhkan nyawanya. Wibawa keluarga, marwah keluarga ada daripada ayah. Ayah kepala keluarga. Jangan sepelekan juga ayah. Banyak sekali ayah yang pertaruhkan nyawanya untuk mencari nafkah buat keluarganya. Ada anak yang mengadukan ayahnya kepada Rasulullah. Ya Rasul, ayahku mengambil sebidang tanahku. Ada riwayat yang mengatakan ayahku mengambil uangku yang aku simpan, lalu ayahku mengambilnya. Aku tahu ayahku yang mengambil. Riwayat lain mengatakan dia mengambil sebidang tanahnya. Anak muda ini melapor ayahnya, perbuatan ayahnya mengambil sebidang tanahnya. Kata Rasul, wahai anak, kau pulang. Saya tidak bisa memutuskan sesuatu perkara tanpa kehadiran ayahmu. Saya juga harus mendengar, kata Rasul. Perkara ini dari ayahmu. Karena Allah memberikan kita dua telinga ini untuk mendengar. Jika ada informasi dari kanan, kita harus menerima juga dari kiri. Jika ada informasi dari kiri, jangan kita hanya mendengar dari kiri, tetapi tidak juga mendengar dari kanan. Saya harus mendengar dua-duanya. Kata Rasul, saya harus mendengar kedua-duanya. Ayah mau bawakan ke sini. Tidak lama kemudian, dipanggillah sang ayah. Anak didudukkan, ayah pun didudukkan. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasul, tanpa sepengetahuan anak dan ayah ini, tanyakan dari hatimu kepada sang ayah. Biarkan ayah itu menjawab dari hatinya, dan engkau akan mendengar jawabannya dari hatinya juga. Lalu Rasul bertanya dari hati. Dalam hati Rasulullah bertanya tanpa bersuara, benarkah anakmu telah mengambil harta-harta
Benarkah engkau wahai bapak telah mengambil harta anak-anakmu? Benarkah bapak wahai bapak engkau telah mengambil hak anakmu? Lalu sang ayah tadi berbicara juga dari hatinya. Benar ya Rasul. Bahkan ia mengatakan, malu aku datang ke sini ya Rasul. Diadukan oleh anakku. Betul aku mengambil hartanya, tapi itu kuberikan untuk bibinya. Bukan untuk kumakan. Aku kasihan lihat bibinya. Dan aku adalah ayahnya. Sebenarnya malu aku datang di hadapan Anda ya Rasul. Malu aku ayahnya diadukan dengan anakku sendiri. Anak kandungku memperkarakan aku. Malu aku ya Rasul di hadapan Anda. Demikian kata hati sang ayah tadi. Ku besarkan dia ya Rasul. Ku besarkan dia. Aku memberi makan dia. Aku didik dia. Aku pelihara dia. Aku cari nafkah untuk dia. Aku rela mengutang di tetangga. Untuk pendidikannya, untuk hidupnya, untuk nafkahnya. Aku rela pergi pagi pulang sore. Kadang-kadang terganggu tidurku. Waktu dia masih kecil aku mengurusnya. Aku ayahnya. Tapi tega hanya perkara harta. Ia adukan aku kepada engkau ya Rasul. Malu aku ya Rasul. Betul ya Rasul. Menangis sang bapak tadi. Sambil menunduk berbicara dari hatinya. Wahai anak. Kau kubesarkan dari kecil. Ku sayang kepadamu. Tapi engkau adukan aku di hadapan Rasulullah. Aku sayang kau nak. Tapi begini balasanmu untuk ayahmu ini. Menangis sang ayah. Menangis sang ayah. Di hadapan Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah lalu mengatakan, anta wa maluka li abika. Wahai anak, engkau dan seluruh harta bendamu adalah hak ayahmu. Begitu di dalam Islam. Jadi jangan kita berhitung-hitung dengan ayah. Perhatikan hadis Rasulullah, anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh harta bendamu adalah hak ayahmu. Ini amin yang pertama. Renungan buat kita. Jadi yang belum meminta maaf. Jangan egois dengan egois. Karena ada orang yang tidak teguran dengan ayahnya. Ada orang yang tidak teguran dengan ibunya. Heran. Dengan kakeknya. Ada nggak itu ibu? Serius ibu? Ada nggak? Kenapa jadi bengong begini? Ya, saya jadi takut. Apalagi kalau siang hari begini. Begitu saya tanya, mata melotot, mulut mangap, diam aja. Ya. Ada enggak? Orang yang enggak teguran dengan ayahnya ada tidak? Orang enggak teguran dengan ibunya ada enggak? Ada. Orang yang perkarakan orang tuanya ada tidak? Ada enggak? Dia perkarakan ibunya ada enggak? Dia perkarakan ayahnya ada tidak? Jangan. Amin yang kedua. Ya Allah, jangan diterima amal ibadahnya selama di bulan Ramadan. Selama di bulan Ramadan ada tisu. Jangan diterima amal ibadahnya selama di bulan Ramadan, baik puasanya, itikafnya, apa saja selama di bulan Ramadan jangan diterima. Seorang pasangan, seorang istri yang durhaka dengan suaminya, jangan diterima. Bu, dengarin Bu. Pak, Bapak diam-diam aja ya. Saya mau ceramahin ibu-ibu. Karena ini kadang-kadang sedikit-sedikit marah sama suami, sedikit-sedikit ngomel sama suaminya. Suaminya di rumah terus, kerja, di rumah terus. Begitunya suaminya keluar, keluar terus, kapan di rumahnya ini? Jadi bingung suami tadi. Sampai suami tadi tulis di handphonenya, nama istrinya tadi Kopassus. Tuh, bukan saya yang bilang betul ya. Bu, ya. Jangan begitulah Bu. Kesian suami Ibu. Ini kadang-kadang diomelin. Diam aja di ruang tamu dari suaminya begini. Ngomel, suaminya masuk ke dapur.
Ikut juga istri ngomel di dapur. Keluar dari suaminya masuk ke kamar, ikut juga ke kamar ngomel. Curhat-curhat, udah dengerin aja. Oh, assalamualaikum. Jangan Bu, jangan diterima amal ibadah hanya istri yang durhaka dengan suaminya, pasangan yang durhaka dengan pasangannya. Pak, ini juga kita juga harus minta maaf kepada istri. Ya Allah ya Karim, istri kita yang memasak buat kita, istri kita yang mencuci pakaian kita, istri kita yang melahirkan anak-anak, dari rahimnya lahir anak-anak kita. Masakan tega. Kena ada juga suami Bu yang suka gebukin istrinya. Digebukinya istrinya kayak gebuk maling. Ini suami, kalau saya tahu pecatok kepalanya dengan mikrofon. Kayak ngebuk maling. Pak, coba kita bayangkan Pak. Ini kayak adik ini. Disekolahkan oleh bapaknya. SD disekolahkan oleh bapaknya. SMP disekolahkan oleh bapaknya, oleh mamanya, oleh ibunya. Kuliah dikuliahkan oleh orang tuanya. Lalu kita mengambil sebagai istri. Sudah besar, sudah berpendidikan. Orang tuanya aja tidak memukul dia. Orang tuanya aja tidak menyiksa dia kayak ngebukin maling. Kok kita yang sudah menerima dia sebagai istri, dia memasak pakaian buat kita, dia mencuci pakaian, dia memasak makanan untuk kita, mencuci pakaian kita. Kok tega kita siksa? Di mana nurani kita sebagai suami? Nah, pada kesempatan kali ini minta maaf. Ibu minta maaf kepada suami. Andai kata Rasulullah, manusia boleh sujud sesama manusia, maka saya perintahkan istri ini sujud kepada suami. Andai kata boleh. Dan begitu juga sang suami. Mesti kita ingat, luar biasa peran istri. Mereka madrasah yang utama bagi anak-anak kita. Ya Bu, Ibu setuju nggak ini? Ya Allah, Ibu bengong ini kenapa? Setuju nggak? Saya lagi ceramain suami ini. Setuju nggak? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Setuju nggak Bu? Bapak-bapak diam, bapak-bapak diam. Setuju nggak Bu? Bapak-bapak diam, bapak-bapak diam. Kecuali bapak-bapak yang keibu-ibuan. Bu, setuju nggak? Jangan sakitin istri, setuju nggak? Nah, minta maaf Pak, minta maaf. Mumpung bersawal. Sia-sia puasa kita, hati-hati. Nah, tapi ibu-ibu dengarin mu. Ibu dengar ya. Bapak tetap diam. Hormati suami, jangan kau khianati. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Setuju enggak Pak? Dengarin Bu. Bu, dengarin Bu. Setuju enggak Pak? Bu, dengarin. Dengarin. Setuju enggak Bu? Pak, setuju enggak? Nah, Pak, Bu, dengarin. Jangan bengong aja Ibu. Lagi Pak? Lagi untuk suami lagi? Oh, lagi. Dia request lagi ya. Doakan suami agar mudah rizki, izinkan suami jika ingin. Weh, nikah lagi. Pak Catur nikah lagi. Naik haji Pak Catur. Ya Allah, nikah lagi. Izinkan suami jika ingin naik haji. Nikah lagi. Bu, ayo saling minta maaf. Dalam rumah tangga, masalah itu pasti ada. Ui Ustadz, berarti rumah tangga Ustadz gimana? Rumah saya, tangga saya pun kadang kan bermasalah. Jangankan itu rumah tangga Rasul. Yakin kita rumah Pak Kiai juga bermasalah. Pasti ada masalah. Kita tidak mungkin sama. Tapi mari kita sikapi itu dengan bijak. Dan tentu di momen Syawal ini, momen terbaik kita minta maaf. Saling memaafkan. Bu, ya. Amin yang ketiga. Ikan sepat, ikan gabus rasanya lezat kalau dibakar. Ceramah singkat lebih bagus, Ustadz sudah lapar. Nah,
Enggak apa-apa Pak Kiai ya. Habis ini kan kita doa ini. Amin yang ketiga. Ini amin yang ketiga. Perhatikan Bu. Amin yang ketiga. Sebelum saya masuk ke amin yang ketiga, ada cerita penting nih. Ini untuk renungan kita. Ada namanya Pak Yatno. Dan namanya Pak Yatno. Ini untuk renungan kita sebagai suami istri. Lahir anak yang pertama, masih rukun keluarga ini, bagus-bagus saja. Lahir anak yang kedua, belum ada ujian maksudnya. Ya rukun tetap rukun, belum ada ujian. Ketika lahir anak yang ketiga, tiba-tiba istri Pak Yatno lumpuh. Sehingga istrinya ini tidak bisa melakukan apapun. Hebatnya Pak Yatno, walaupun istrinya lumpuh, dia selalu menemani istrinya. Pak Yatno lah yang memasak, Pak Yatno lah yang mencuci pakaian, Pak Yatno lah yang mengurus anaknya yang masih kecil tadi. 3 anak yang kecil-kecil. Dan ini bertahan hingga anaknya kuliah. Anak yang kecil teh sampai kuliah. Bayangkan. Dia merawat sang istri. Dia mandikan istrinya yang lumpuh tadi. Dia masakkan. Dia yang menyuapi sang istri. Bayangkan itu. Sampai anak yang kecil tadi sampai kuliah. Ada cerita yang menarik. Ketika kedua anaknya yang tua tadi sudah berkeluarga, tinggallah si bungsu bersama mereka yang kuliah tadi. Datang anaknya. Anak bertiga ini ngomong. Baik anak yang pertama. Istrinya tadi tidak bisa apa-apa, lumpuh, termasuk tidak bisa berbicara karena lumpuh. Lidah ini tertarik. Datang ketiga anaknya. Apa yang mereka bicarakan? Ayah, dari kecil kami dirawat ayah. Sampai kami berkeluarga. Bahkan adik kami ayah kuliahkan. Mohon maaf ayah. Kami kesian lihat ayah. Ayah manusia normal. Ayah sama dengan laki-laki lain. Kami sudah besar ayah. Bahkan sudah berkeluarga. Sudah menjadi anak-anak yang dewasa. Pak Yatno sambil di depan istrinya ini pegang gelas dan makanan. Lalu bertanya kepada anaknya. Dia duduk di kursi begini, sedangkan istrinya duduk berbaring di atas ranjang. Ada apa nak? Kalian mau ngomong apa? Begini ayah. Kenapa ayah tidak menikah saja? Ayah menikahlah. Biarkan kami lagi yang merawat ibu. Cukup berpuluh-puluh tahun ayah merawat ibu. Cukup lama ayah merawat ibu, bahkan merawat kami. Biar ayah bisa bahagia, ayah menikahlah dengan siapa saja yang ayah pilih, yang ayah inginkan, yang ayah pilih dalam hidup ayah. Kami kasihan lihat ayah. Ayah manusia normal. Barangkali ayah mau bahagia. Biarkan kami lagi yang merawat ibu. Kami bertiga sanggup insya Allah merawat ibu. Tiba-tiba istrinya yang lumpuh tadi yang berbaring di depan menetes air matanya. Seperti dia mendengar kata-kata anak ini. Pak Yatno melihat istrinya menetes air matanya. Lalu dia mengatakan, stop nak, stop. Lihat ibu menangis nak. Saya paham kalian sayang dengan ayah. Kalian tahu ayah. Apa yang ada dalam hati ayah, ayah memang manusia normal. Sama dengan laki-laki lain. Tapi jangan ucapkan itu di depan ayah lagi. Aku menikahi ibumu nak, berjanji. Siap menerima dia ketika sehat. Dan siap menerima dia ketika sakit. Aku menikahi ibumu nak, siap hidup bersama dia ketika senang. Dan siap hidup bersama dia ketika susah. Lalu digenggamnya tangan istrinya. Dek, jangan menangis dek. Jangan menangis. Aku tidak akan meninggalkan engkau, dek. Aku akan tetap setia kepada engkau, dek. Aku akan tetap menjaga engkau dan merawat engkau. Renungan buat kita, Pak. Renungan buat kita. Aku akan tetap menjagamu. Aku menikahimu, wahai istriku. Berjanji. Siap susah. Menerima keadaan susah dan siap menerima keadaan senang. Senang susah kita selalu bersama. Ini renungan
bagaimana kesetiaan. Mudah-mudahan pasangan-pasangan ini semua setia dengan pasangan. Jangan cuma itu, ibu yang sering bentak suaminya minta maaf, minta maaf. Jangan sampai amin amin di sini, sampai di sana bentak lagi. Amin yang terakhir. Saya tadi mau masuk amin yang terakhir, tapi saya tertarik dengan cerita itu, makanya saya sampaikan. Saya masuk amin yang terakhir. Ya Allah, jangan diterima amal ibadahnya. Apapun yang dilakukan selama bulan Ramadan, tetangga, sesama muslim yang masih durhaka dengan sesama muslim, yang masih tetangga yang masih durhaka dengan sesama tetangganya, sebelum diminta maaf. Terima ibadahnya kalau dia sudah minta maaf. Bu, kita ini bersosial, kita hidup bersama, berlingkungan seperti ini, berdempetan rumah seperti ini. Yang itu saya katakan tadi, lain kepala, lain pemikiran. Mungkin kita pernah berselisih paham. Yuk saling maaf memaafkan, saling minta maaf. Jangan sombong. Karena ada orang yang paling sombong. Kalau udah aku. Ini semua aku. Itu aku, yang ini aku. Kalau udah aku. Kan ada orang seperti itu, Bu, sombong. Pokoknya kalau jalan, jalan ndak injak tanah, kuntilanak. Jangan sombong. Kita pasti butuh tetangga. Bu, kalau ada kebakaran, apa keluarga kita dari Jawa sana, dari Sulawesi sana, dari Sumatera sana, dari Papua sana yang datang? Tidak. Tetangga yang duluan datang kalau ada kebakaran, ada kebanjiran. Yang duluan membantu kita pasti tetangga. Kita mesti baik-baik dengan tetangga. Saling maaf memaafkan. Saling minta maaf. Ini yang menjadi tradisi kita itu loh. Tradisi kita khususnya warga Nahdien. Kita saling minta maaf kepada orang tua, minta maaf dengan pasangan hidup kita, minta maaf dengan sesama. Tuh. Jangan sombong. Ngapain saya minta maaf sama dia? Jangan begitu. Preman kita andai kata penuh tato kita. Kalau sudah meninggal tidak bisa apa-apa, Pak. Saya sering mandikan orang meninggal dunia. Iya, Pak Kiai. Penuh tatonya. Begitu meninggal dunia tidak bisa apa-apa dia. Saya balik kanan, ikut dia balik kanan. Saya balik kiri, ikut dia balik kiri. Saya ketek telinganya, diam aja dia. Tidak ada. Ini di YouTube soalnya. Tidak pernah saya ketek telinga. Soalnya pemirsa yang ada di rumah, tidak pernah saya ketek telinga mayat. Iya serius. Tidak maksud saya itu, Bu. Tidak bisa apa-apa, jangan sombong. Kita begini loh maksud saya itu, Bu, biar ibu paham ya. Karena ibu nyeletuk tadi saya dengar. Kita perlu tetangga. Kita mesti minta maaf dengan tetangga, mesti berbaik-baik dengan tetangga. Kalau kita meninggal, kita tidak bisa jalan sendiri gitu maksud saya itu. Tidak ada orang, kalau ibu mati lalu jalan sendiri, lari orang, Bu. Serius. Kita pasti memerlukan orang lain, memerlukan keluarga-keluarga yang lain. Jadi pendek kata, yuk kita saling memaafkan dengan tetangga, datangi tetangga. Bagaimana yang berbeda agama? Tetap. Walaupun berbeda agama, jangan, apalagi kalau kita pernah menjolimi dia berdoa kepada Allah, hati-hati itu kalau kita tidak minta maaf. Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Takuti doa orang yang terzolimi meskipun dia kafir. Ayah saya belum bersyahadat, belum masuk Islam. Adik saya Yohanes lagi juga belum masuk Islam. Tapi kalau kita menzolimi dia, hati-hati kalau dia ngadahkan tangan. Kita bisa kena. Mesti kita minta maaf. Ini Ustadz non muslim. Tetap kita, Pak, minta maaf lahir batin. Mohon maaf bila ada kehilapan, kesalahan selama bertetangga. Itu. Tidak boleh kita sakiti. Man azazimian fakut azani, man azani kan azallah. Kata Rasulullah, siapa menyakiti kafir zimmi, orang non muslim yang tidak mengganggu kita sakiti dia, sama dengan menyakiti Allah. Siapa menyakiti Allah, sama dengan menyakiti Rasulullah. Dan siapa menyakiti Rasulullah, sama dengan menyakiti Allah. Hati-hati.
Tetap kita minta maaf. Apalagi sesama muslim, kita bersaudara. Kita bersaudara. Jangan sampai juga ini kadang-kadang minta maaf lewat SMS, apalagi sekarang lewat WA. Wah, ada kan kata-katanya tuh. Di saat tangan tidak bisa berjabat, di saat kaki tidak bisa melangkah, mulut tidak bisa berbicara, maka melalui ini SMS ini mohon maaf lahir dan batin dari tetangga sebelah. Ya Allah. Serius Pak Kiai, ada seperti itu Pak Kiai. WA tetangga. Tetangga WA ngapain datangi? Pak, kalau ada begitu di saat tetang mulut nggak bisa bicara, tangan nggak bisa, bilang aja berarti bapak gejala stroke itu, cepat bawa ke dokter, gitu aja balas. Kalau ada seperti itu, masa nggak bisa datangi gitu loh, padahal dekat. Kalau di Jawa sana mungkin sewajarnya ibu bikin begitu, tangan tak bisa berjabat. Ini satu kota, bahkan satu desa, satu RT. Bu, datangi, Bu ya, minta maaf, Ibu ya. Mudah-mudahan Pak Kiai dengan tema ini sudah masuk juga, kemudian lagi saya tambah tadi yang momen halal bihalal ini ada manfaatnya. Kurang lebih 1 jam pertemuan kita, kena ada doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak keluarga Karto Santono, seluruh cicitnya, cucunya, apa namanya nih, anak-anaknya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang berkah, dijauhkan daripada bala dan musibah, dikabulkan hajat-hajatnya. Kita yang hadir di sini juga mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan juga hajat dan niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin niyah bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Pak Kiai semuanya, Bunda, ada manfaatnya, Ayahanda ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, renungan buat kita untuk menjadi muslim yang baik. Kita minta maaf kepada kedua orang tua, minta maaf kepada pasangan, minta maaf kepada sesama. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.